COVID-19 cases are rising in Europe. A World Health Organization official has said that Europe is at the epicenter of the pandemic. Let's begin by taking a look at Germany. Germany is dealing with a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC. Ketemu dan berjumpa lagi dengan channel kita, Mas Oji Channel. Mudah-mudahan teman-teman tetap dalam kondisi yang sehat ya. Hari ini kita ingin berbagi informasi teman-teman datangnya dari Eropa. Eropa menurut WHO saat ini sedang mengalami lonjakan dahsyat. Ada penyebaran COVID-19 yang mulai meningkat lagi. Jadi nggak tahu ini disebut sebagai gelombang keberapa ini. Jadi bahkan disebut sebagai epicentrum baru untuk penyebaran COVID-19. Ini harus kita waspadai ya teman-teman. Di Indonesia bisa jadi di akhir tahun nanti ada prediksi ada datang gelombang ketiga. Nah, peningkatan kasus COVID-19 di Eropa memang sudah betul-betul mengalami puncaknya sehingga mengkhawatirkan banyak pihak. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Yuk kita simak informasi yang dalam tayangan berikut ini. Sahabat MOC, Eropa kini kembali mengalami lonjakan kasus COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut ada kebangkitan yang mengkhawatirkan, seraya mengatakan sekali lagi Eropa menjadi epicentrum pandemi. Di Eropa yang mencakup 53 negara Eropa dan Asia Tengah mengatakan COVID-19 meningkat 55% dalam 4 minggu terakhir. Bahkan angka kematian baru akan mencapai 500.000 di Februari 2022. Bukan cuma Inggris dan Rusia yang memang kasus yang meledak sejak Oktober. Kasus-kasus di negara lain yang awalnya rendah juga naik. Kecepatan penularan COVID-19 saat ini di 53 negara sangat memprihatinkan, kata Direktur Regional WHO untuk Eropa, Dr. Hans Kluge dalam konferensi pers terbaru hari Kamis 4 November kemarin. Salah satu negara yang mengalami kenaikan parah adalah Jerman. Infeksi kasus COVID-19 di negeri Panzer bahkan memecahkan rekor yang dibuat Desember 2020. Badan Pengendali Penyakit di Jerman melaporkan 33.949 kasus baru dalam satu hari. Hari Kamis 4 November 2021, data ini terbit sehari setelah Menteri Kesehatan Jens Spahn mengatakan bahwa Jerman sedang hidup dengan pandemik di mana banyak orang belum divaksin dan akan ada gelombang keempat virus dengan kekuatan maksimal. Di sisi lain, kini rumah sakit Jerman juga dikabarkan mulai tertekan. Rabu, tingkat rawan inap per 100.000 penduduk selama 7 hari naik menjadi 3,62 dari 3,29 sehari sebelumnya. Hal serupa juga terjadi di Austria. Bahkan ibu kota Austria, Wina, akan memperketat pembatasan dan hanya mengizinkan mereka yang divaksin atau pulih ke tempat umum dan menghadiri pertemuan besar. Ini terjadi pasca lonjakan kasus yang juga mencapai rekor tertinggi di 2021, ada hampir 8.600 infeksi baru di negeri itu kemarin. Belanda juga mengalami kenaikan kasus COVID-19. Negara ini mencatat 10.214 kasus kemarin, rekor tertinggi sepanjang 2021 setelah kenaikan di bulan Desember. Negeri itu juga mencatat 19 kasus kematian baru yang membuat korban meninggal terkait COVID-19 menjadi 11.419 kasus. Kasus aktif tercatat 56.746. Lonjakan ini juga membuat pemerintah kembali mewajibkan masker di tempat umum. Ini akan berlaku mulai Sabtu depan. Lonjakan ini juga membuat pemerintah kembali mewajibkan masker di tempat umum. Ini akan berlaku mulai Sabtu 6 November 2021. Waspadalah bangsa Indonesia bahwa pandemik ini belum berakhir. Kemungkinan besar akan terjadi jika masyarakat tidak peduli dengan protokol kesehatan. Tetap kenakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ya, itu tadi teman-teman semuanya udah kita simak ya bagaimana negara-negara di Eropa seperti Jerman, Austria, Belanda ya, dan beberapa negara yang lain mengalami peningkatan kasus COVID-19. Ini mungkin karena di sana menurut banyak yang disampaikan bahwa Eropa ini betul-betul ketat sebenarnya ya, vaksin melimpah ruah di sana. Tetapi kenapa ada peningkatan lonjakan kasus COVID-19? Ini menjadi sebuah pertanyaan ya. Jadi mudah-mudahan Indonesia juga bisa mewaspadainya. Tetap teman-teman harus waspada bahwa COVID-19 ini belum berakhir. Pandemik belum berakhir, masih banyak kemungkinan dan akhir tahun dimungkinkan ada lonjakan-lonjakan yang disebabkan karena
mobilitas yang cukup tinggi. Jadi harapannya teman-teman tetap jaga kesehatan. Kita juga harus menjaga protokol kesehatan. Kalau memang tidak perlu kemana-mana, ya memang aktivitas kita batasi. Nah, mudah-mudahan Indonesia tidak seperti Eropa. Kita landai-landai saja. Saat ini sedang mengalami penurunan, bahkan di mana-mana sudah mulai dibuka ya, bioskop, pasar, mall sudah mulai buka. Tapi tetap harus dengan kewaspadaan tinggi. Itu aja informasi yang bisa kita sharingkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.